Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fatwa Syarifah dari SMP Plus Al Muslimun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketika saya berdiskusi bersama beberapa rekan-rekan guru di sekolah, beberapa guru menyatakan belum dapat menabung, dan beberapa rekan lainnya telah berupaya untuk dapat menabung guna kepentingan mendesak mereka, namun belum teratur sistem menabung yang teratur gitu. Saya pun menanyakan bagaimana mereka mengelola finansial mereka. Berikut cuplikan diskusi kami. Ini perbincangan tentang cerdas finansial. Kira-kira kita sebagai guru gimana nih dengan finansial kita yang ada? Ada yang dermawan atau bahkan banyak aset atau bahkan banyak tabungannya gitu, atau malah ada banyak masalah dengan finansial. Sebenarnya mah kalau masalah finansial, semua orang juga mempunyai masalahnya masing-masing dengan ukuran dan kadarnya masing-masing. Seorang guru, bisnis, petani dan lain sebagainya semuanya mempunyai masalah finansialnya masing-masing. Tinggal kembali kepada diri kita pribadi, bagaimana kita memanagenya. Nah, untuk saya pribadi ya, kebetulan saya bekerja sebagai seorang guru, istri saya juga sama bekerja sebagai seorang guru. Kalau untuk saya pribadi, sehari-hari itu pembiayaan kebutuhan sehari-hari itu menggunakan gaji dari saya pribadi, dari saya. Terus untuk gaji istri itu digunakan untuk menabung. Wah, keren kan? Jadi tabungan. Jadi seperti itu. Jadi gaji saya yang 1 bulan itu cukup nggak cukup, harus dicukup selama 1 bulan. Dan kebetulan istri saya itu orangnya itu rada bisa dibilang amik gitu. Ketika uang yang gaji saya udah habis, mau dicoceng tabungan itu nggak bisa, jadi harus dicukup banyak. Istrinya lagi. Manajemennya luar biasa Ya. ya. Terus kalau ini kan berbicara pribadi ya Bu. Kebetulan kan saya di Al Muslimun, terus rumah ada inventaris, listrik nggak bisa bayar, beras dikasih, minyak kelapa dikasih dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk kebutuhan pokok sehari-hari kayak sembako seperti itu, insya Allah nggak terlalu terketer gitu. Soalnya dibantu sama yayasan pondok pesantren. Tapi saya juga nggak tahu, belum bisa membayangkan kalau saya hidup berumah tangga mandiri. Mandiri itu jadi kan kalau mau punya rumah harus beli dulu, atau kalau belum mampu beli harus kontrakan per bulannya berapa, terus harus bayar listrik, kan beli beras dan lain sebagainya. Nah itu kalau itu belum bayar, tapi untuk sampai saat ini alhamdulillah bisa bilang cukup karena ada 2 gaji plus dibantu sama pihak yayasan. So ternyata seorang Ustadz pun masih bilang belum kebayang. Bukan jawabannya ada Allah gitu ya, bukan itu saya. Kita tuh yang manusiawi gitu ya. Jadi itulah kontrolnya manusia di bawah alam sadar kita. Pasti kita ke arah sana nih. Belum kebayang nih kalau saya nggak ada bantuan dari sana dari sini. Karena saat ini ada ini nih, gitu, yang menopang saya. Gitu. Termasuk tadi karena ada istri, jadi
Terima kasih sharingnya. Saya mau tanya-tanya tentang kefinansialan. Maaf ya. Enggak gini. Apakah ceritanya ya namanya kita ya ada sisi negatif dan sisi silakan saja. Bagaimana sih sisi cerita Bang Sulit dari finansial apa sih? Gimana aja? Sok aku. Mau dijawab dari apa sih? Cuman seorang lagu nggak? Pertanyaan yang lebih kita sharing. Yang harus tidak bisa diprediksi kadang-kadang ada yang harus sudah paham manfaatnya. Ada lagi yang mau diceritakan? Saya Briani, saya sudah menikah dan sudah punya anak, sudah sekolah. Hubungan dengan finansial, saya sekarang bekerja di swasta sebagai bagian administrasi yang namanya bekerja di sekolah swasta. Kalau dilihat dari keuangannya saya kurang sekali, tapi harus bilang saya kerja di bidang ini dan saya dibantu dengan istri saya di rumah. Istri saya berwira swasta di Pamalu, koordinasi kemudian buka kios Senin dan kalau dihitung-hitung saya menggunakan di sini kalau per bulan itu dihitung-hitung biayanya sekitar 4 jutaan kurang lebih. Sedangkan kalau dia ada pendapatan saya dari sekolah itu sangat jauh sekali, dan saya yakin bahwa ketika kita menyekolahkan anak, apalagi saya sekolah anak saya di basicnya ada pesantren, alhamdulillah saya diberikan jalan sehingga lancar dalam pembiayaan belajar. Mungkin itu yang Untuk tidak ada tabungan, semuanya berkehendak Allah lancar ya Pak ya. Ya baik, sudah tidak yang ya testimoni saya kenal dari ada beberapa generasi yang sudah lancar dengan menabung dan ada punya. Halo Bu Siva. Aku mau tanya dong. Maaf ya pertanyaannya. Ibu nabung nggak? Enggak, cina satu nggak nabung. Oh, revisi ya, bukan enggak tapi belum. Oke. Jadi ini beberapa sudah menabung, beberapa lagi ada yang belum. Boleh cek, saya kasih di grup ada kasih link. Itu purwarupa saya. Itu berupa apa ya, inspirasinya dari celengan gitu ya, untuk ngajak nabung sama ada. Boleh dicek dan berikan umpan balik langsung kepada saya ya. Nah, dari cerita guru yang belum dapat menabung ataupun kurang baik dalam mengelola ataupun masih kurang baik dalam mengelola finansial, akhirnya saya mencoba membuatkan games edukasi bagi guru, di sini pendidik
ataupun tenaga pendidik, dan mungkin game saya ini juga cocok untuk peserta didik. Suatu game edukasi yang menyenangkan yaitu tantangan 30 hari menabung. Dan ketika sudah bisa tantangan 30 hari menabung ini bisa diulang-ulang. Media yang saya buat ini bertujuan untuk mengajak orang lain tertarik sekaligus tertantang untuk menabung. Aplikasi yang cukup sederhana, di mana dalam aplikasi ini ketika diklik dapat diklik step by step, satu persatu. Sederhana, mulai dari hari pertama diajak untuk menabung Rp1.000 hingga hari ke-30 diajak untuk menabung Rp30.000. Tak perlu bingung, yang penting rajin terus sambung. Setiap koin yang kita simpan, mimpi indah bisa tercapai. Teman tangan 30 hari, tabung seru, coba ikuti. Lama-lama kita terbiasa, menabung itu bikin bahagia. Ayo, ayo kita menabung, hari demi hari simpan uang. Kebiasaan baik akan tumbuh, tabung seru, masa depan cerah sungguh. Semangat, setiap langkah kecil ada manfaat. Kita mulai sekarang, tak ada yang berat, hingga nanti sukses di depan tepat. Ayo, ayo kita menabung, hari demi hari simpan uang. Kebiasaan baik akan tumbuh, tabung seru, masa depan cerah sungguh. Tantangan 30 hari ini, ayo mulai tabung lagi. Kebiasaan baik pasti datang, menabung yuk sampai kita menang. Semangat, setiap langkah terus sampai kita menang. Sehingga dengan game edukasi yang saya buat ini, besar harapan saya dapat membiasakan untuk menabung dan melatih konsistensi. Dalam proses perencanaan uji cobanya, saya menggunakan lembar pernyataan masalah, kartu uji coba, dan kartu pembelajaran. Saya pun memperlihatkan purwarupa saya kepada beberapa guru untuk mendapatkan masukan dari mereka. Berikut masukan yang saya dapatkan. Ini Nah, kecil tapi ya di HP mah bisa di layar gituin, disampingin bisa. Nah, oke, jadi ini yang saya bikin. Klik yang tombol kuning dulu Pak, karena itu yang bisa jalan. yang ini. Oke, itu mah cuman selamat datang. Di atasnya ada tombol X. Ayah. Nah, ini satu ngajak nabung kayak dari mulai satu hari 1.000, hari kedua 2.000. Oh, Oke. kalau berarti setiap harinya itu ada Tantangan, ini nominalnya namanya- berbeda berarti ya? Tantangan ini namanya, tantangan nabung. Iya benar saya. Hari kedua 2.000. Oke. Kalau saya teruskan bisa jadi. Sampai 30. Total Berarti- itu 500 ribuan lah, 460-an. 3.000 untuk hari ketiga. Gimana? Iya, sip.
Nah, nanti tuh kalau sudah selesai di akhir tuh ada sebetulnya bisa di awal bisa di akhir ya. Ya. Misalnya itu kan belum sampai beres. Misalnya macet nih. Nah, berarti selesainya berapa hari? Gitu. Nanti bisa mengukur. Oh, saya masih Oh, jadi intinya format ini untuk mengukur kemampuan kita dalam konsisten kan nabung. ya dalam konsisten menabungnya. Konsisten kan nabung nih, pada nabung tapi Betul, udah konsisten betul. belum? Karena tiap orang akan mungkin ada nggak semua sama gitu kemampuannya. Dengan skala kecil aja Betul. nabung gede. Ini Betul. konsisten nggak sih gitu? Iya betul betul. Oke. Ini bagus nih kalau untuk digunakan bagi orang yang ingin menabung secara konsisten dan tahu kemampuan. Nah ini bagus buat dilaksanakan. Oke. Good. Bagus, keren. Di atasnya juga ada ini Pak. Iya. Ada video Di yang atas bisa ada ditonton. video. Setelah selesai ada evaluasi pemahaman juga. Oh iya. Ya memang saya tuh masih desainnya kekanak-kanakan biar gak hanya guru yang Tapi ini pakai. bagus loh. Maksud saya kalau misalkan ini diterapkan bagi anak-anak, nah itu jadi apa namanya? Anak kan cenderung di zaman sekarang itu bisanya cuma minta ya. Sedangkan kalau misalkan kita ingin memberi pelajaran untuk menabung, saya kira format ini bisa digunakan gitu. Jadi anak jadi merasa termotivasi gitu. Saya bisa nih, ibu saya bisa nih sampai menabung seharinya 2.000 atau berapa mungkin dari mengisikan uangnya dia. Saya kira anak zaman sekarang kan dikasih uang nggak minim 1.000 kan. Karena anak saya pribadi itu satu harinya bisa 25.000 Oke. untuk ongkos dan makan dan sebagainya ya. Jadi saya kira ini bagus sekali Pak. Oke, siap. Evaluasinya juga 8 sih ya. Jadi saya pikir nggak banyak dan nggak sedikit gitu. Betul. Pertengahan lah evaluasi di sebelah sini Pak Ikin. Iya. Nah ini evaluasi. Nanti bisa cek jawabannya bener apa enggak. Betul. Oke. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Siap. Terima kasih. Oke, yuk mari menabung, terus menabung. Cerdas finansial. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan semua dapat mencoba purwarupa saya di link ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Akhirul kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.